Nah ini di Jurnal Serambi bulan bulan Oktober volume 4 nomor 4. Jadi ini Serambi itu satu tahunnya 4 kali. Nah ini muncul di bawah analisis. Nah ini analisis aksesibilitas Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi terhadap perekonomian dan kinerja jaringan jalan di Kota Sukabumi. Nah ini nama saya. Gitu. Jadi eh, alhamdulillah itu terbit dan secara tugas saya untuk mengambil magister begitu. Ya alhamdulillah itu semua sudah terpenuhi. Begitu yang bisa sharing yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan eh, terinspirasi begitu. Maka dengan ini ya kita sama-sama belajar saja ke depannya bagaimana untuk membuat artikel jurnal. Begitu saja, Pak Mulyawan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bisa lanjut di diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kang Isro yang sudah berbagi dengan kita semua terkait pengalaman beliau di di proses dari mulai menulis, kemudian submit, kemudian ada revisi, lalu publish, harus bayar juga gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Bapak Ibu, kalau jurnal yang sudah bersinta, itu mereka sudah pasti akan pasang badan untuk eh, memberikan peringkat minimal. Mereka akan pasang harga gitu. Kenapa harus pakai harga, Pak? Karena proses ketika harus membaca itu kan perlu ngopi, Pak. Kemudian listrik, internet, kan itu juga perlu dilakukan. Bahkan kalau bicara jurnal seperti halnya yang kita kelola, itu setiap tahun kan harus bayar hosting, ya. Kemudian harus ada maintenance dan lain-lain. Maka kalau saya bilang tadi ke Kang Isro, ini gimana Pak Sinta 4 bayar 500, wah worth it lah, luar biasa itu. Karena di tempat lain ada Sinta 4 udah bayar ke 7,5 Pak, tuh, ya. Nah, kebetulan yang jurnal epistemik ini belum terakreditasi karena memang masih berproses. Jadi, Bapak Ibu yang mau berkesempatan untuk menulis sekarang masih gratis, Pak. Nanti ketika diakreditasi volume 1, volume 2, edisi 1, 2, edisi 3 dan 4, itu nanti ketika diakreditasi semuanya itu pasti naik jadi terakreditasi si jurnal yang sudah publish sebelumnya tuh, gitu. Jadi kalau mau, yuk sekarang. Karena kalau nanti jurnal epistemik sudah terakreditasi Bapak Ibu, itu pasti akan kita eh, pakai tarif Pak, ditarif, Pak. Ditarif. Bukan apa-apa, karena memang pengelolaannya memerlukan biaya. Kami hari ini masih sebutnya apa ya? Bekerja sama dalam konteks kepentingan pengelolaan jurnal ini dengan kawan-kawan yang saya bilang kita sekarang masih seperti ini, tapi nanti ketika sudah akreditasi, orang itu bakal berjibun gitu. Orang yang tahu itu pasti, Pak. Apalagi kalau untuk kampus-kampus yang sudah mewajibkan kepada lulusannya untuk mau yudisium untuk jurnal terpublish gitu. Nah, jadi saya pikir ini adalah cara yang terbaik untuk bagaimana kita melakukan cara-cara ngerti dulu nulisnya kayak gimana, kemudian mau nulisnya itu masalahnya. Nah, bagaimana cara yang paling mudahnya? Cara yang paling mudahnya adalah mengkonversi tulisan Bapak Ibu dulu skripsi ataupun juga tesis yang sekarang sedang digarap nanti ke dalam artikel jurnal. Kalau misalkan, Pak, saya makan belum tesis, belum juga skripsi juga udah lama lah, mungkin 12 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, tapi saya pengen nulis, gimana caranya? Ya nulis aja, gampang kok. Gampangnya gimana?
banyak tutorial-tutorial yang bisa Anda baca, termasuk juga tutorial yang ada di website YouTube-nya Research and Literacy Institute yang bisa yang bisa dipakai untuk pembelajaran untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, jumlah anggota grup penulis RLI itu saya baca dulu ya kemarin-kemarin itu lebih dari 200 orang. 282 orang. Bayangkan, Pak. Tapi berapa orang yang hadir hari ini? Hanya 9 orang, itu pun dengan saya dan Kang Isro. Bayangkan, berarti hanya 7 orang, Pak, yang datang. Pertanyaannya, oh, saking susahnya ya menulis. Bukan susah, Pak, menulis itu. Tapi harus konsisten, harus komitmen, dan persisten, itu masalahnya. Konsisten artinya dia punya yang namanya niat untuk mau menulis. Berarti komitmennya dibangun dulu, Pak. Kalau konsisten, itu bagian dari proses mendisiplinkan diri untuk mau menulisnya. Kalau persistence, itu terkait dengan kegigihan dia berhadapan dengan banyak masalah. Itu persoalannya. Saya pikir itu juga yang bisa saya sampaikan sekarang kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi juga untuk Kang Isro masih ada kan ya? Untuk kita bisa bareng-bareng diskusi, mungkin saya ingin Anda semua bertanya, kira-kira apa yang membuat Anda selama ini belum menulis juga gitu. Untuk artikel jurnal aja, untuk artikel. Gitu. Saya sekarang ini just for information aja, lagi mendalami tentang penulisan-penulisan yang sudah saya juga tetap belajar, jadi namun mungkin caranya yang berbeda, gitu aja. Saya memaksimalkan waktu 1 hari minimal 1 paper, Pak. Sekarang itu. Minimal 1 paper 1 hari. Walaupun belum selesai, pokoknya saya kerjain dulu judul 1 hari. Jadi nanti kalau misalkan sudah 30 hari, ada 30 judul paper, saya tinggal rapi, ya udah tinggal publish aja. Gitu. Jadi nanti tinggal panen, Pak. Nah itu panen artikel tuh luar biasa, Pak. Itu ya. Jadi namanya tuh langsung melejit lagi. Oke, Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berkomentar atau berbagi informasi atau berbagi pengalaman juga atau menyampaikan kendala-kendala. Ya ini coaching klinik sekaligus juga tempat curhat lah, gitu ya. Ya, silakan. Boleh masuk Pak Dokter. Silakan. Pak Mulia. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Ini kelihatan alhamdulillah. katingali Mudah-mudahan. karang unggul, Pak. Coba udah dihanapin. Aduh. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Isra. Selamat ya sudah masuk. Impian saya itu pengen sekali kayak gitu. Tapi kayaknya di bulan-bulan ini Pak Dokter, kita di sekolah itu ya Pak, eta mah alasan Pak, biasa eta mah. Data ayah eta oge ucing gering oge jadi alasan Pak, nulis mah tenang aja Pak. saya itu dalam proses itu Pak Dok. Paling tidak yang kemarin saya itu sudah saya jilid, saya analisa gitu Pak Dok. Tapi ternyata pas diperiksa sama Bapak, lu ini terlalu luas katanya. Terlalu luas ya. Jadi harus di-break lagi. Terlalu banyak terlalu banyak variabel yang dikumpulkan. Itu mah judul kabeh Pak itu mah. Ya itu Pak, Insya Allah. Jadi mungkin ya memang jujur aja Pak. Jadi kita namanya di sekolah ya. Dalam kondisi saat-saat ini memang lagi betul-betul paciweh Pak. Jadi untuk membreak itu saja kita belum melangkah nih Pak. Tapi terima kasih. Yang ingin saya ini Pak tentang
aplikasi yang kemarin Bapak publish itu apa namanya? Publish or perish. Itu tutorialnya ada juga Pak ya? Balatak, Pak. Balatak. Jadi pengen gitu Pak. Waduh, balatak pisan, balatak pisan. Iya. Banyak Pak, banyak. Mau coba dipraktikin lagi gampang sih. Saya sekarang, ini nih informasi aja nih buat semua. Saya sama kawan saya sedang bantu kawan saya bareng-bareng lah untuk masuk Sinta 2. Saya bukan ahli di bidang filsafat dalam arti ahli menulis kajian-kajian filsafat. Tapi sekarang saya harus bisa nulis filsafat. Kenapa? Karena kawan saya itu bidang kajiannya bidang filsafat. Tapi bagaimana kemudian direlevansikan, Pak, dengan apa yang terjadi saat ini? Saya tidak terlalu pusing, Pak, dengan sekarang proses menulis itu, karena untuk membuat kerangka pemikirannya ada aplikasi yang kita bisa minta bantuan. Yang saya bilang dulu pakai ChatGPT bisa, pakai Perplexity.ai juga bisa, gitu, Pak. Nah, salah satu yang menjadi pendukungnya adalah referensinya, Pak. Nah, jadi referensi Pak Mulya itu harus ditunjang oleh referensi-referensi yang kelasnya kelas tinggi. Kalau misalkan Scopus ya ambil yang Scopus. Ambil Q1, Q2, Q3, Q4 lah kalau misalkan mau Scopus semua. Kalau misalkan masukinnya ke jurnal Sinta, ya masukin Scopus plus Sinta, Pak. Gitu. Caranya gimana agar kita punya punya apa sebutnya? Referensi yang bagus. Berarti kita harus tahu, Pak, nyarinya dari mana, kemana gitu. Nah, Publish or Perish ini salah satu aplikasi untuk mencari itu dengan cara memasukkan kata kunci. Jadi kalau kita bikin judul, kata kuncinya apa? Biasanya si jurnal itu minta 3-5 kata kunci. Nah, kata kunci itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam Publish or Perish untuk kita cari artikel yang sesuai dengan tema kita. Gitu. Nah, sebaiknya juga dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Karena kalau untuk yang Scopus kan rata-rata pakai bahasa Inggris, Pak. Bukan bahasa Indonesia, kamu bahasa Sunda, gitu. Ya, gitu, Pak. Jadi nanti untuk kata kuncinya pun itu sangat fleksibel, gitu. Nah, nanti kalau sudah ketemu, jadi gini, tahapannya begini, kurang lebih tahapannya. Anda tentukan mau masuk ke jurnal mana dulu. Oke. Jadi bedakan antara jurnal dengan artikel ya. Kalau jurnal itu majalahnya, artikel itu tulisannya gitulah berenang. Jurnalnya mau kemana masukinnya. Kalau sudah ditentukan jurnalnya mau kemana, lihat kapan waktu terbitnya. Yang kedua, lihat bayar atau tidak. Ketiga, lihat author guidelines-nya atau template-nya. Terus, lihat juga apa? Coba cek apakah ada artikel yang sejenis yang ingin Anda tulis yang ternyata bisa Anda kutip dari jurnal itu. Ambil saja 3-5 lah artikel yang ada di jurnal itu untuk dikutip. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk menaikkan ranking jurnal itu sendiri, Pak. Karena ketika disitasi kan nanti jurnalnya naik, Pak. Yang kedua, agar kita menghargai jurnal itu dengan cara kita mengutip dari artikel dari jurnalnya. Ada lagi bentuk gratifikasi lain yang sebetulnya bisa dilakukan, gratifikasi positif maksud saya. Caranya gimana? Anda cek di dalam editorial board, baik reviewer ataupun editor, coba cek siapa editor in chief-nya. Lalu Anda copy editor in chief-nya, masukin ke Google Scholar. Pasti banyak tulisan-tulisannya. Coba cek deh. Coba kutip 1 atau 2 artikel dari naskah yang dia sudah tulis. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka, ya tadi Pak, ngolok supaya dia mau baca artikel orang. Karena pertama kali editor membaca naskah yang diterima dari autor adalah pertama judulnya, kedua abstrak, ketiga jumlah kata, yang keempat ini Pak, jumlah referensi. Referensinya gimana nih? Kalau cuma referensinya seuprit Pak, cuma 10, dilewat Pak. Gitu.
Jadi kata kuncinya tadi Pak, referensinya harus referensi yang bagus gitu. Nah, tadi saya ingin tambahkan satu yang tadi Kang Isro sampaikan, yaitu selain referensi itu selain nama penulis, tahun, judul artikelnya, lalu publishernya atau penerbitnya, satu lagi Pak, doi-nya. Doi itu alamat digital dari website atau artikel itu sendiri. Untuk apa doi itu ada dalam setiap referensi? Tujuannya adalah agar si editor dapat langsung mendeteksi dan mengecek sumbernya, gitu Pak. Jadi yang tadi Pak Mulya sampaikan sebetulnya caranya gini aja Pak. Anda mau masukin ke jurnal mana? Sok cek dulu Pak jurnalnya. Oh saya dapat nih jurnal anu, ternyata nggak bayar, gratis. Nah kalau gratis siap-siap nih. Apa siap-siapnya? Anda harus bersaing ketat, gitu loh. Ketatnya ketat banget karena yang daftarnya pasti banyak. Kemudian tadi Kang Isro bayar 500.000, itu bukan karena dia bayar terus dia diterima, enggak juga. Ada proses review juga. Reviewnya dilakukan, setelah selesai, lalu ada kewajiban membayar, setelah membayar, publish, selesai sudah. Gitu Pak. Sok enak tentukan dulu jurnalnya kemana mau artikelnya mau dimasukin ke jurnal apa. Jadi nanti template-nya menyesuaikan jurnal itu gitu Pak. Jadi orang tercapai 2 kali. Tercapai 2 kali. Gitu. Kebiasaan kita kan nulis ayana awe heula kayak ngasupkeun ke jurnal tapi itu dibaca heula template dari jurnal itu. Wah, keliru itu. Keliru Pak. Bahkan mungkin kita harus lebih banyak membaca dulu pedoman di jurnal itu Pak, baru kita nulis. Kecuali kalau misalkan naskahnya sudah ada nih. Kemudian kita tinggal ganti template-nya, biasanya ya cuma diganti bentuk referensinya, mungkin awalnya bentuknya apa jadi Chicago Manual of Styles contohnya, atau ya kayak gitu-gitu sebenarnya. Hal-hal yang sifatnya teknis deh, bukan substansi. Kalau substansi mah itu tulisannya Pak. Tulisannya. Oke, tunggu ya. Masih ada ini Pak. Hah? Kemarin lupa Pak. Untuk jurnal itu berapa kata atau berapa halaman Pak? Artikel. Minimal, iya. Artikel. Artikel itu jumlahnya 5.000 sampai 8.000 kata Pak. Itu sudah dari judul sampai referensi. Kira-kira berapa halaman itu Pak? Jangan ngomong halaman Pak. Ngomongnya kata aja. Oh kata ya? Kata. Gampang hitung kata mah Pak. Kontrol aja, kontrol A. Nanti lihat di bawah pojok kiri bawah. Di apa? Di Word. Nanti ketemu Pak. Berapa jumlah angkanya itu. Berapa jumlah katanya. Gitu Pak. Yeah. Untung dihitung hiji-hiji Pak. Lami. Kontrol A ya? Kontrol aja. Di blok gitu ya? Di blok. Oh iya. Ayo tuh jumlah katanya. Iya, tuh. Belum dibuka. Oh, jangan dibuka heula lah. Gitu. Gampang lah, gampang Pak, gampang. Insya Allah bisa. Saya selalu ingin memberikan gambaran bahwa menulis itu mudah, paling tidak ulah ketika boga gambaran nulis hese gitu. Gitu ta. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan juga ke Kang Isro, boleh? Silakan. Cukup Kang, cukup. Cukup Kang. Kang Isro, sudah berapa kali kontak sama editornya Kang? Kalau editor itu cuman 2 kali berarti. 2 kali ya? Iya. Ya karena memang posisinya jurnal artikelnya memang sudah sesuai. Pertama sesuai template, itu yang paling penting. Yang kedua judulnya atau ruang lingkupnya sudah sesuai dengan ruang lingkup jurnal. Itu yang paling penting Pak. Jadi kalau Anda mau masukin artikel, pastikan substansi artikel Anda masuk ke fokus dan scope jurnal. Makanya dibaca dulu Pak template-nya, author guidelines-nya, itu dibaca dulu. Oke. Gimana Pak, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ini buat mereka yang off cam gimana? Ada pertanyaan?
Terima kasih masih tetap setia. Makanya saya ingin modal nih Pak Asep, Pak Mulya, atau nih Pak Alwi, Pak Dudun, Bu Ada, Pak Jajang, Pak Dadang nih, kalau misalkan Anda mau apa sebutnya kita berbagi gitu, mungkin bisa menampilkan ininya, apa menampilkan eh, naskahnya, tampilkan melalui layar ini, atau kirim dulu ke saya, nanti saya komentar gitu, nanti kita bareng-bareng untuk memperbaikinya gitu. Nah itu luar biasa, itu bisa dilakukan, Pak. Jadi ulah kia Pak, tiap hari teh ngiluan, 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 tapi orang kan can prak nulis. Nah itu persoalan nih, persoalan. Jadi progresnya setiap minggu itu harus ada paper yang sudah selesai, Pak. Ini saya berikan gambaran contoh-contoh membuat paper itu yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu, tentang bagaimana membuat judulnya, bagaimana menyusun karakternya. Itu walaupun sekali lagi tidak dipungkiri bahwa itu perlu terus latihan, tidak boleh berhenti latihan. Bagaimana konsistensi antara gap dalam di dalam pendahuluan itu dijawab oleh result di dalam penelitian. Dari result itu kemudian di discussion. Itu kemudian dikonfirmasi dengan teori, dan teorinya memberikan arah terhadap jawaban discussion itu, Bang. Itu. Sekali lagi kita terus belajar. Pokoknya mah belajarnya tiada henti, Pak. Terus belajar. Mungkin Kak Isro ada pesan-pesan dulu nih dari pengalaman kemarin. Kira-kira menulisnya mau satu kali itu atau mau lanjut nulis lagi nih kira-kira? Ya, insya Allah sih Kang, awalnya saya nggak pede bahwa oh ini tulisan saya tuh bisa diterima nggak sih, karena emang terus terang saja saya secara pribadi itu Ini pecah telur punya baru ya, baru pertama ya. ya, jadi saya secara pribadi mempunyai mental blocking terhadap menulis. Jadi Ya. ini tulisan saya tuh bagus nggak sih? Terus kemudian bisa diterima nggak sih sebagai jurnal Ya. ilmiah? Tapi ternyata setelah ya apa ya kan, bahwa ikhtiar itu harus dioptimalkan. Adapun hasil kan itu hanya bonus saja. Ya. Ya Bismillah dilakukan saja, karena Ya. Satu hal yang menarik, dengan ini satu hal yang menarik nih. Yang disebut tulisan bagus itu bukan cek orang, kan? ya Tapi cek editor itu masalahnya. ya Ayo jadi saya disebut jadi halus mah cek orang mah pasti goreng wae. Ayo kieu tulisannya gitu. Centang tuh. ya jadi emang saya waktu pas nulis tesis sendiri juga ada yang bahwa tesis yang baik itu adalah bukan yang sempurna, tetapi yang dikerjakan dan selesai gitu, Pak. Nah, Ya. pun juga sama dalam menulis jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu ya yang bagus itu bukan yang sempurna gitu, tapi yang Betul. dikerjakan dan diterima itu aja. Ya. Karena yang namanya karya ilmiah tetap masih ada celah untuk dikritisi ya, karena Betul, yang betul. yang namanya aktivitas ilmiah ya emang seperti itu gitu. Ya. Jadi mulai saja, terus kirim segera dan nikmati prosesnya. Bismillah, itu aja. Ya. Sip. Dan oh ya, terakhir jadi karena seperti itu sudah mengikuti prosesnya, jadi kayak jadi apa ya? Jadi booster gitu. Oh, Nah, booster. ternyata saya kok bisa gitu. Ya berarti kalau gitu punya peluang ke depannya pun bisa juga. Jadi ya Bismillah aja deh. Jadi Ya. punya keinginan, oke, saya mau bikin penelitian dan saya akan laporkan Itu kan di jurnal. variabelnya 4. Itu baru 1. Ya, Ya tinggal tiru dari eta we gecek iya nah. betul. Itu Betul Pak. Rencana itu akan itu dipecah-pecah yang lagi. kuantitatif mah aduh luar biasa itu. Dari satu tesis bisa kualitatif dari rumusan masalah aja satu digecek we eta Pak. Aduh, Siap. Iya betul. Ada 4 berarti masih ada sisa 3. kirim aja langsung. Jadi nanti Siap. bulan depan itu tinggal panen aja. Panen apa? Iya. Panen revisi. Ya, itu yang paling penting. Kalau ada Siap, yang di siap. reject, wajar.
kalau di reject ya, contoh decline nih, nggak pas ya, decline sama ininya biasa itu mah, jangan baper lah. Gitu. Ya, gitu. Pak Pak Asep gimana bilang. Pak Asep? Ayo Pak Asep. Iya Pak Asep. Pak Asep teh guru PAI di di SMA, di SMP Pak. SMA Negeri 1 Cisaat, Pak. Wah itu Oh iya. banyak masalah yang bisa diungkap Pak. Tanda tekarin. Hah? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya saya menyimak dari tadi, mungkin ya pertama hampir sama seperti Pak Mulyawan kalau dibilang mungkin alasan pribadi kenapa tidak menulis. Pertama ya karena sibuk kerjaan, mungkin mendekati November, padahal tidak seperti itu juga mungkin ya. Ya. Kalau ini saya kalau ke arah jurnal maksudnya masih belum pernah. Coba kalau buku yang biasa saya sudah pernah gitu. Ya. Yang Gimana Pak? tuh, karena kalau di media guru ya diterbitkan Pak. Kalau di media guru itu kan kita ada tantangan 360 itu. Jadi tiap hari harus membuat satu artikel itu yang kita dipublish di blognya media guru gitu. Jadi ada tantangan terus itu. Nah, kesininya setelah terjatuh karena satu hari tidak mengirim, otomatis kita jadi kembali lagi dari satu. Nah, itu tadi tantangan. Jadi kita sementara ini dulu baru satu buku. Coba kalau yang lepas itu sudah ada. Coba untuk ke arah jurnal. Nah, kadang yang membingungkan itu saya ini lagi di ini antara pembedaan ini Pak, ketika kita ngambil karena mungkin bahasanya juga harus kita baku di samping ilmiah juga. Nah, ini cara membedakan yang paling pasti antara kerangka teori, landasan teori, tinjauan pusaka. Nah, kadang-kadang kan di situnya juga harus, walaupun tidak secara di tesis ataupun skripsi kalau di jurnal. Nah, itu cara membedakan yang lebih bukan mengkerucut itunya. Ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan banyak sih Ambil kan dari sumber iya. Kalau buat saya, dari mananya Pak kira-kira? Pak Asep itu, Pak Asep, kalau buat saya Pak Asep itu, bahasa saya mah terlalu banyak mikir Pak. Terlalu banyak mikir. Actionnya kecil gitu maksudnya. Jadi tidak salah Anda banyak mikir dulu, belajar dulu aja. Tapi dalam menulis itu rumusnya 3 Pak. Iya. Menulis Pak. Eta. 3M berarti ya. Nggak ada rumus lain Pak di menulis mah. Jadi kalau berpikir berarti mesti cepat gitu ya. Lamun belajar mesti cepat. Cepatnya naon? Nulis lagi Pak gitu. Pokoknya lamun tulisan itu sudah selesai, nanti juga pasti revisi Pak, jangan khawatir. Gitu. Disebut alus tulisan teh lamun aya anu maca. Gitu Pak. Saya pernah satu hari nulis ceritanya nih, nulis artikel masuk ke Sinta 4 Pak. Kemudian banyak dikritik sama teman saya. Oh tulisannya begini. Iya nanti gampang tinggal revisi, saya bilang gitu. Apa susahnya? Gitu Pak. Jadi jangan terjebak oleh kita jadi tidak menulis gara-gara kita banyak terlalu memikirkan pada tadi teorinya apa-apa gitu. Yang penting sebetulnya sama Pak. Anda kalau bicara teori, mau kerangka teori, landasan teori, intinya Anda mengambil pendapat atau hasil riset orang untuk dijadikan bagian dari menghasilkan riset baru Pak. Itu penting nama. Dan bagaimana si tulisan atau riset-riset yang sudah dikerjakan orang itu dijadikan sebagai bahan buat kita untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi atau menganalisis dari temuan penelitian kita. Jadi bunyi akhirnya Pak teorinya. Contoh, temuan Bapak menemukan bahwa pembelajaran dengan gaya dengan guru
sebagai leadership itu ternyata sangat efektif dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh bla 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 bla. Kan gitu. Jadi orang menguatkan temuan kita gitu, Pak. Iya. Gitu aja sih Pak Asep. Pak Asep pokoknya mah kieu we. Banyak masalahnya. Nah, saya coba bantu ya. Coba bantu ini sekedar berbagi aja nih. Balesan Pak, kadang-kadang abdi yang namanya bab hiji di kerja tugas Bapak. Nggak ada. Begitulah. Aduh. Begitulah. Beres. Beres Pokoknya ya mah, Pak. Pak, Kembali set. dangukeun abdi Pak ya. Nu namina lamun ayeuna urang, kalau kita banyak kegiatan tapi kita masih bisa menulis, berarti Anda cerdas, Pak, memanfaatkan waktu. Kalau Anda tidak punya banyak kegiatan tapi Anda bisa nulis, buat saya Anda pinter. Pinter memanfaatkan waktu. Bedanya dikit, Pak. Ini nih, sedikit saya berbagi buat Bapak Ibu. Saya kebetulan di kampus di UIN ngajar mata kuliah desain pembelajaran PAI, Bang. Tapi kalau buat guru PAI nih, biar jadi ini juga bisa nih. Ada tugas yang saya berikan kepada mahasiswa adalah untuk dia melakukan riset, Pak. Riset lapangan. Kenapa riset lapangan dia lakukan? Dalam rangka pengerjaan ini, Pak. Nih lihat. Saya sudah buat yang namanya lembar-lembar. Jadi saya bantu dia dengan membuat alat pengumpul datanya. Berupa apa? Satu, daftar checklist. Tuh, Pak. Yang kedua, lembar observasinya. Tuh. Kemudian lembar wawancara untuk kepala sekolah. Ini untuk guru PAI. Ini untuk siswa, Pak. Ketika mereka ke lapangan, mereka harus mengisi ini sebagai bukti bahwa dia melakukan riset. Gitu. Kalau dia punya data ini, nanti dia bisa menyusun materi apa sebutnya artikel dengan judul ini nih. Judul besarnya pengembangan alat evaluasi. Nanti dia bisa menyusun judulnya dengan banyak, Pak. Seperti contoh ini. Judulnya pengembangan alat evaluasi pengembangan alat penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan kuis di SMP. Mana contohnya? Dari mana dia bisa menulis ini? Karena dia dibantu dengan adanya instrumen-instrumen ini, Pak. Gitu. Terus ceritanya saya masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 ini temanya adalah model Dick and Carry dalam pembelajaran PAI. Alat pengumpul datanya apa? Satu, ada studi dokumen. Ini dokumennya. Dicek dulu dokumen RPP-nya. Lengkap atau tidak. Lalu di sini catatannya seperti apa. Lalu di sini ada lembar observasinya juga. Yang dia harus tulis. Observasi mengamati guru mengajar. Di sini dilakukan. Lalu ada lembar wawancara. Wawancara dengan kepala sekolah. Apa saja yang ditanyakan? Pertama, pemahaman tentang Dick and Carry. Modelnya, dukungan terhadap penggunaan. Ini pertanyaan-pertanyaan unggul, Pak. Yang nanti dia harus cari jawabannya. Ketika nanti dia punya jawabannya, itulah yang menjadi data dia yang akan dimunculkan pada result atau temuan. Itu. Jadi lamun ditanya, kumaha carana orang bisa menangkap data, ya kita harus pakai instrumen dulu dong, gitu. Biar kita bisa ngumpulin datanya. Kemudian ada lembar wawancara dengan guru PAI. Ini disebutkan. Pertanyaannya dua sisi saja. Dua biji. Lalu pertanyaan lembar wawancara dengan siswa. Nih, siswa juga ditanya. Ketika si guru memberikan atau menyampaikan pembelajaran dengan model Dick and Carry gimana? Nanti judulnya bisa aja, Pak. Implementasi model Dick and Carry dalam peningkatan kualitas pembelajaran PAI di SMP mana atau di SMA mana, contoh. Kalau misalkan bukan PAI tapi pelajarannya sebutlah kayak Al-Quran atau hadis, ya tinggal ganti aja mata pelajaran. Gitu. Jadi inilah cara yang untuk Bapak Ibu guru, gimana caranya bisa mendapatkan hasil data di lapangan, Pak. Itu caranya. 3 aja alat pengumpul datanya. Wawancara, studi dokumentasi, sama observasi. Udah selesai, Pak. Anda kumpulkan datanya. Ini yang kita sebut seperti mini research, Pak. Gitu. Kalau
Anda nulis tesis kan itu riset beneran ya, wah lama gitu berjenjang gitu. Kalau mini riset itu biasa aja. Yang penting Anda punya datanya, karena yang paling penting menulis paper itu harus cepat, Pak. Datanya Anda bisa, penelitiannya mungkin bisa 1 bulan, tapi papernya harus bisa 1 hari, Pak. Maksimal 3 hari deh satu paper. Dari data yang dikumpulkan tadi, Anda bisa jadikan itu beberapa artikel, Pak. Model penggunaan Dick and Carey, saya baca di Google Scholar, itu ternyata banyak sekali judul-judul artikel yang menggunakan itu. Saya coba perlihatkan ya, contohnya nih. Saya di dalam pedoman ini menggunakan ada 6 ini, Pak, 6 kelompok, yang tiap 6 kelompok ini tiap kelompok beda-beda judulnya, Pak. Anda bisa lihat ini. Ini Pak, nih, sebelah kiri nih, lihat nih, navigation. Kelompok 1 pengembangan alat evaluasi. Kelompok 2 model Dick and Carey dalam pembelajaran PAI. Kelompok 3 model ADI dalam pembelajaran PAI. Kelompok 4 model Assure dalam pembelajaran PAI. Nomor 5 model CAM pada dalam pembelajaran PAI. Kelompok 6 model Hanafin and Peck dalam pembelajaran PAI. Saya contoh ambil aja Pak, pembelajaran ADI ini dalam pembelajaran PAI. Coba kita masukkan ke ke Google Scholar, Pak. Nih. Tuh, Pak, judul-judul dengan menggunakan model pembelajaran ADI dalam pembelajaran PAI. Ini contohnya, Pak. Judul-judul artikel unggul, Pak. Pengembangan modul pembelajaran jarak jauh berbasis komik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini ada pendekatan ADI. ADI itu apa sih? Ini, Pak. Ada pembelajaran Assure, ADI itu. Pengembangan strategi pembelajaran Everyone is Teacher here dalam media depan pembelajaran PAI. Tapi di dalamnya ada pembelajaran ADI. Di sini juga ada tuh. Pengembangan pembelajaran PAI model ADI di SMPN Insan Cendikia Medang Mandiri Boarding School Sidoarjo. Model ADI pada desain case conference untuk anak berkebutuhan khusus. Optimalisasi guru PAI dalam merancang media pembelajaran. Jadi kalau Anda guru, Bapak Ibu, Anda bisa banyak sekali data yang Anda bisa ambil di lapangan di tempat Anda mengajar sekalipun untuk perbaikan pembelajaran. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau buat guru, dosen gitu ya, banyak yang bisa kita jadikan riset. Yang penting Anda tahu bagaimana cara mengambil datanya. Gitu. Dari data yang sudah terkumpul tinggal disusun nanti. Itu, Pak. Makanya di 2 atau 3 kali pertemuan terakhir, saya menyampaikan terkait dengan bagaimana mengkonversi dari penelitian skripsi atau tesis untuk dikonversi ke dalam artikel jurnal. Begitu, Pak. Jadi kalau ini saya ada tulisan, Hmm. bisa Bapak itu nggak bisa saya share nggak? Boleh, Kalau Pak. untuk ke jurnal lebihnya nanti saya. Boleh, sok, share aja, Pak. Ya. Ini Pak, udah ada belum? Belum, Pak. Kenapanya? Bentar, Pak. Nah, sudah muncul, Pak. Bukan yang itu. Kalau ini kan dulu yang tulisan-tulisan ini lepas-lepas. Buku dulu, Pak. Kalau ini buku kan yang itu. Bentar. Bentar, Pak. Bentar.
Gimana Pak? So. Nah, ini kan baru tulisan-tulisan itunya Pak. Kalau misalnya kita lebih serius lagi ke jurnal, kita ngambilnya dari segi judul, dari segi itu. Oke. Ini menjadi guru milenial dalam menghadapi generasi Z. Nah, Ya. kalau Anda sendiri kira-kira gimana Pak? Kalau ini tadinya ini Pak, di praktik baik pembelajaran tadinya. Nah, ini kan. Ini masalahnya apa Pak? Permasalahannya ketika kita menghadapi Gen Z yang sekarang lebih ke lebih dekat dengan internet, tentu saja ada sisi positif negatif. Nah, peran guru PAI kan lebih ini di dalam menghadapi mereka itu. Terus? Jadi merupakan satu tantangan bagi guru PAI ketika menghadapi mereka tentunya. Terutama ketika kita di dalam kelas, tentu saja metode yang kita gunakan, terus lagi hal yang berbau internet atau berbau digital juga guru harus. Pertanyaan saya ke Pak Asep. Pak Asep Terutama pernah lihat Google pengaruh Scholar dari nggak? situ kan kita. Pak Asep? Pak Asep pernah lihat Google Scholar nggak? Dimasukin judul eta. Pernah masukin. Iya. Pak Asep pernah memasukkan Google Scholar, memasukkan judul itu atau kriteria judul itu ke dalam Google Scholar untuk dilihat bagaimana orang menulis artikel tentang generasi Z dan pembelajaran PAI. Ada bagian. Nah, coba Pak keluarin dulu Pak ini Pak. Oh iya, siap Pak. Saya tampilkan ini nih. Nah, ini Pak. Kalau Pak Asep masuk ke Google Scholar, lalu Pak Asep lihat tulis di sini Pak, pembelajaran PAI untuk generasi Z. Apa yang bakal muncul Pak judul-judulnya? Nih Pak, media pembelajaran agama Islam berbasis media sosial pada generasi Z. Oh Pak. Jadi saya menyebutnya ada subjek, ada significance, ada tujuan, ada metode. Ada lagi nih, kualifikasi, persepsi, dan kompetensi guru PAI, SMP, sekota Pekalongan dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di era generasi Z. Tuh, Pak. Ada lagi, pengembangan model pendidikan agama Islam untuk membentuk karakter empati pada generasi Z. Tuh, Pak. Ya. Ada lagi internalisasi nilai-nilai aswaja dalam pembelajaran PAI pada generasi Z, studi kasus SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Ada lagi itu peningkatan kualitas pembelajaran guru melalui model dan media pembelajaran bagi generasi Z. Tuh, Pak. Ada lagi digitalisasi materi pembelajaran agama Islam dalam membentuk karakter generasi Z yang Islami. Tuh, Pak. Jadi judulnya Bapak bisa lihat pola-polanya, Pak, pola-polanya. Oh iya. Ada lagi rekonstruksi strategi pembelajaran fikih pada generasi Z. Wih, gila ini. Strategi pembelajarannya direkonstruksi, Pak, untuk pembelajaran PAI. Karena apa? Kita berhadapan dengan generasi Z. Wah. Gitu. Kita lihat lagi coba yang kedua. Nih, Pak, kalau yang kuantitatif begini nih. Pengaruh karakteristik generasi Z terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah, ini mah masuk PAI ya. Peran kiai dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja generasi Z di pesantren Anwarul Huda. Mungkin Bapak lamun tema arek rada nyinggung-nyinggung si kakinya gampang, Pak. Peran guru PAI dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa SMA generasi Z di SMA bla bla bla. Bisa, Pak. Terus, Pak. Gitu-gitu aja. Jadi judulnya yang lebih spesifik. Judulnya gitu, Pak. Dari judul aja udah ketahuan ini. Jadi bedakan judul untuk artikel jurnal, judul tesis dengan judul membuat opini di koran. Itu beda, Pak. Beda. Opini di koran mah bisa pendek dan tidak terlalu jauh, Pak. Tapi kalau di jurnal, artikel jurnal, di artikel jurnal, si judul itu harus sudah terlihat apa masalahnya,
bagaimana metodenya, dan apa signifikansinya, itu harus jelas. Ya, Itu judul itu di situ, Pak. Makanya ya kita terus belajar aja, Pak. Pasti bisa, pasti bisa. Jangan pernah berhenti belajar. Gitu. siap Pak, insya Allah. Pokoknya urusan usia itu hanya angka, Pak. Nggak ada urusan apa-apa. Ya. Jangan bicara, aduh, Abdi Amin. lah. Oh, Abdi mah tos sibuk, Pak. Justru orang Sana kikiat tos sepuh, orang Pak, sibuk, Pak. tos anom. Tos Ya. anom, panaiana sepuh. Tos anom. Saya bukan berarti mau menolak tua, Pak, ya. Allah. Tapi untuk semangat itu harus terus on fire, Pak. On fire. Amin. Sebab kalau misalkan gurunya tidak on fire semangatnya, gimana kita ngajar, Pak? Kalau gurunya nggak semangat, Pak. Dan semangat siswa ketika belajar itu harus terlihat dari motivasi kuat dari gurunya ketika mengajar. Karena auranya beda, Pak. Dan salah satu caranya adalah pengembangan potensi diri melalui menulis, Pak. Jawabannya sederhana aja. Tidak ada orang disebut bodoh kalau dia banyak tulisan, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau tidak jadi anak raja, jadilah penulis gitu kan, Pak. Ah, itu dia lah. Kalau bukan anak raja, bukan anak kiai besar, ya sudahlah. Jadi penulis jadilah aja. penulis. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Saya pikir waktu kita cukup untuk sampai di sini dulu aja. Kita lanjut di minggu depan. Kita diskusi lagi. Tapi saya pengen Anda semua ada progres. Minimal kalau saya pengennya begini, Pak. Pak, saya sudah nulis loh kayak gini. Tolong dong bantu koreksi bareng-bareng. Nah, saya paling senang gitu, Pak. Paling senang. Anda mendapatkan coaching klinik untuk menulis langsung, karena saya jadi editor jurnal juga, saya juga jadi editor in chief di jurnal Sinta 2, jadi relatif saya bisa tahu kira-kira jurnal seperti ini layak apa enggak, kayak gitu, lanjut apa enggak, kayak gitu ya. Oke deh, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Pak Mulyawan, jangan sampai tidak selesai. Siap. Amin. Jadi harus lebih besar semangatnya daripada masalahnya, Pak. Lamun masalahnya lebih gede daripada semangatnya digedean deh, Pak. Gitu. Jadi orang teh kadang-kadang eleh ku masalah. Sambil nugas. Kerjakeun. Pokoknya mah maca, Pak. Intinya mah maca, insya Allah bisa, Pak. Sok. Yalah. Walau lu kejar target tuh, Pak sering Pak. Tapi harus, bagus, Pak. Ada iya. Kealaman Pak Chefnya. Nah, pokoknya mah nunggu-nunggu ribu Pak kuliah jeung abdi mah, Pak. Terapi abdi tuh. Tapi izin di Pak, izin di garisan tuh abdi mah dipaksa nanti dipakai itu enggak apa-apa, penting tulisan katanya. Itu mah apa ya sebutnya teh? Inovasi dan improvisasi silahkan. Yang penting nama ulah di kertas yang berbeda aja. Ulah jadi kertas. Jadi kertas sampai kecil gitu udah lah. Karena itu kan harus dijilid nanti, Pak. Dijilid nanti ya silakan. Siap. Ambil lagi. Siap. Sambil ngerjakan jurnal tadi abdi yang gadget lebih ke jurnal, mudah-mudahan ada. Ya, pokoknya gini, Pak. Saya minggu depan akan report kepada Anda tulisan yang sudah saya buat karena saya publish sebagai bagian dari saling menyemangati, Pak. Saling menyemangati. Saya juga punya banyak tugas ini. Sama Kang Isro, sama Pak Hasan ya. Kang Hasan tuh di jurnal Epistemi kita lagi review banyak artikel, Pak, sekarang itu. Kemudian kita juga ada kegiatan lain. Tapi makin banyak kegiatan, sebetulnya makin cerdas kita mengelola waktu, Pak, sebenarnya. Akhirnya kita bakal tahu mana kegiatan yang penting dilakukan, mana yang nggak penting dilakukan. Karena kita punya prioritas gitu, Pak. Kalau kita banyak waktu nganggur, itu biasanya kita nggak punya prioritas apa-apa. Nganggur iya, paling nonton TV deui, nonton YouTube deui, nonton drama Korea deui, kan gitu, Pak. Kan? Itu Pak nugas nugas ya, Bapak. Nugas. Semangat Pak Chef. Yo, semangat Pak, semangat. Pokoknya mah Pak, tidak ada apa ya sebutnya tuh usaha mengkhianati hasil. Kalau saya masih percaya itu, Pak.
Amin, amin, amin. Bapak Ibu, Siap, terima siap, kasih. Pak. Sama. Tetap bersemangat, sama-sama. bareng-bareng saja. Billahi taufiq wal hidayah. Yuk, sama-sama, Pak. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Isro nuhun ya. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sami. Nuhun.